Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang menganalisis persaingan. Dosen pengampu Ibu Ririn Damayanti SMM. Saya Siti Saralban selaku moderator pada hari ini. Saya Putri Amelia Ismail sebagai pemateri pertama. Saya Alia Sukardi sebagai pemateri kedua. Saya Mulati Yami sebagai pemateri ketiga. Saya Mental Ilham sebagai pemateri keempat. Saya Ingrid Dewit sebagai pemateri kelima. Saya Anet Husain sebagai pemateri keenam. Saya Nizam Abdulaziz sebagai pemateri ketujuh. Saya Putri Anwar sebagai pemateri delapan. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada pemateri ya. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Nah, saya pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai bab 11 tentang 5 kekuatan kompetitif misal Porter. Di mana misal Porter ini mengidentifikasi 5 kekuatan fundamental yang membentuk daya tarik jangka panjang intrinsik pada sebuah pasar atau segmen pasar. Nah, memahami kekuatan ini bisa memungkinkan perusahaan untuk merumuskan strategi yang tangguh dan berkelanjutan. Ada 5 kekuatan kompetitif misal Porter, yaitu yang pertama pesaing industri, di mana visualitas segmen intens, dan yang kedua pemasok ini sebagai ancaman kenaikan harga, dan yang ketiga ada pendatang baru seperti ancaman masuk pasar, dan yang keempat ada produk pengganti sebagai pembatas harga dan laba, dan yang terakhir atau yang kelima ada pembeli seperti daya tawar tinggi. Nah, dari kelima model Porter ini bisa berfungsi sebagai kerangka kerja diagnostik yang kekuatan untuk memahami struktur kompetitif suatu industri. Nah, itu dia penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sebaliknya, segmen menjadi tidak menarik jika hambatan masuk rendah dan hambatan keluar tinggi. Situasi ini memungkinkan perusahaan masuk pada saat kondisi baik, namun sulit keluar saat kondisi memburuk, mengakibatkan kelebihan kapasitas dan tekanan laba. Industri penerbangan adalah contoh klasik dengan hambatan masuk yang relatif rendah, namun hambatan keluar yang tinggi, seringkali menyebabkan kesulitan bagi maskapai selama kelesuan ekonomi. Nah, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada ancaman produk pengganti. Sebuah segmen menjadi kurang menarik ketika ada produk pengganti, baik aktual maupun potensial. Produk pengganti secara inheren membatasi harga dan potensi laba perusahaan di segmen tersebut. Kemajuan teknologi atau intensifikasi persaingan dalam industri produk pengganti dapat semakin menekankan harga dan laba. Misalnya, perusahaan seperti Greenholm dan Amtrak telah menyaksikan profitabilitas mereka terancam oleh peningkatan signifikan dalam perjalanan udara yang berfungsi sebagai pengganti transportasi darat. Yang berikutnya, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Segmen pasar juga menjadi tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin meningkat. Munculnya raksasa retail seperti Walmart telah mengikis profitabilitas potensial perusahaan barang kemasan. Daya tawar pembeli menguat ketika mereka terorganisir, terkonsentrasi ketika produk yang dibeli menjadi bagian signifikan dari biaya pembeli, atau ketika produk tidak terdiferensiasi dengan biaya peralihan yang rendah. Pembeli juga dapat mengintegrasikan diri ke hulu. Penjual dapat melindungi diri dengan memilih pembeli dengan kekuatan terendah atau menawarkan produk yang sangat unggul. Baik, saya dan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Kita masuk pada ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok mampu meningkatkan harga atau mengurangi kuantitas barang yang dipasok.
Perusahaan minyak besar seperti Exxon Mobil menderita akibat cadangan minyak terbatas dan tindakan kartel pemasok seperti OPEC. Pemasok menjadi kuat ketika mereka terkonsentrasi, terorganisir, memiliki sedikit pengganti ketika produk yang mereka pasok merupakan masukan penting. Biaya peralihan pemasok tinggi atau ketika mereka dapat berintegrasi ke hilir. Pertahanan terbaik adalah membangun hubungan saling menguntungkan atau menggunakan berbagai sumber pasokan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kelima. Baik, di sini saya akan membahas identifikasi pesaing dari sudut pandang pasar dan sudut pandang industri. Dari sudut pandang industri, industri adalah kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang saling menggantikan. Pemasar mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah virtual, tingkat diferensiasi produk, hambatan masuk dan keluar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan tingkat globalisasi. Jadi, industri adalah kelompok perusahaan yang menawarkan produk yang sama atau saling menggantikan. Kita menganalisisnya dari jumlah penjual, perbedaan produk, hambatan masuk pasar, struktur biaya, dan cakupan pesaing. Contohnya dari sudut pandang pasar, pesaingnya adalah sesama minimarket seperti Alfamart, Indomaret, atau Alfamidi. Mereka menjual produk retail yang sama. Jadi kenapa disebut satu industri? Karena mereka menawarkan produk yang sama atau bisa saling menggantikan. Kalau kita mau beli contohnya mie instan, minuman atau snack yang kita ingin, tapi di minimarket satu stoknya lagi habis, kita bisa pindah ke minimarket lain. Jadi mereka langsung bersaing. Yang kedua ada sudut pandang pasar, yaitu mendefinisikan pesaing sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pendekatan ini membantu mengatasi miopia pemasaran seperti yang terjadi pada Coca-Cola yang melewatkan pasar minuman, kopi, dan buah-buahan. Ini mengungkapkan lebih banyak pesaing aktual dan potensial. Jadi, pesaing di pasar adalah perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, meskipun produknya bisa berbeda. Contohnya, dari sudut pandang pasar, pesaingnya bisa lebih luas, misalnya untuk produk kopi saset. Jadi, pesaingnya bukan hanya di minimarket lain, tapi juga kedai kopi murah di sekitar seperti kafe atau warung kopi. Karena pelanggan membeli untuk kebutuhan minum kopi, bukan semata-mata karena produknya. Jadi intinya dari sudut pandang industri, pesaing yang bisnis dan produknya mirip, sedangkan dari pasar, kebutuhannya sama menurut pelanggan. Itu saja dari saya selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibaca oleh pemateri ke-6. Oke, yang pertama ada strategi pesaing. Mengidentifikasi kelompok strategis, membantu memahami hambatan masuk dan pesaing kunci dalam setiap kelompok. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan bersaing di segmen tertentu. Jadi, strategi pesaing adalah cara atau langkah yang digunakan perusahaan lain untuk menangkap pasar. Contohnya itu kayak Shopee dan Tokopedia. Kalau Shopee memaksimalkan fitur gratis ongkir dan live shopping, sedangkan Tokopedia menyesuaikan dengan fitur serupa untuk mempertahankan pengguna. Terus yang kedua ada tujuan pesaing. Penting untuk mengetahui apa yang diinginkan pesaing di pasar. Apakah mereka mengejar laba jangka pendek, pertumbuhan pangan pasar, arus kas, kepemimpinan teknologi, atau layanan? Asumsi ini membentuk respon strategi kita. Nah, jadi tujuan pesaing adalah apa yang ingin dicapai perusahaan di pasar. Misalnya meningkatkan penjualan, memproses cabang, mendapatkan lebih banyak pelanggan, atau menguasai pasar tertentu. Contohnya kayak Grab dan Gojek. Jika Gojek terlihat ingin meningkatkan pengguna di GoFood, Grab akan menyesuaikan dengan memperkuat promo GrabFood. Oke, baik, saya materi selanjutnya akan membahas tentang memilih pesaing dan pelanggan. Jadi, analisis kompetitif melibatkan pemilihan target pesaing dan evaluasi basis pelanggan untuk strategi yang lebih terarah. Jadi, perusahaan bukan hanya perlu memahami pelanggan, tetapi juga harus memilih pesaing yang tepat untuk dianalisis. Jadi, di sini ada jenis pesaing, ada 3. Yang pertama itu adalah kuat versus lemah. Umumnya menargetkan pesaing lemah untuk efisiensi sumber daya, namun juga perlu menghadapi
kuat untuk menghadapi pesaing kuat untuk belajar dan meningkatkan diri. Jadi pesaing kuat itu biasanya sudah terkenal dan memiliki banyak pelanggan, sedangkan yang lemah itu lebih kecil. Contohnya kayak Samsung dan Advan. Seperti yang sudah kita tahu, Samsung itu sudah dikenal di mana-mana, dan Advan itu merek lokal masih dianggap kelas bawah dengan sumber daya lebih kecil. Kemudian yang kedua ada dekat versus jauh. Bersaing dengan yang paling mirip atau Ford vs Chevrolet. Mohon maaf. Namun juga harus waspada terhadap pesaing jauh yang memenuhi kebutuhan serupa. Air ledeng bagi Coca-Cola. Contohnya itu kayak yang dekat itu kayak Aqua dan mineral. Itu kan mereknya sama, tapi itu kan mereknya sama, kayak sama-sama air mineral gitu. Dan yang jauh kayak air mineral dengan Coca-Cola. Kebutuhan sama tapi merek yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada baik versus buruk. Pesaing baik bermain sesuai aturan, sementara buruk merusak keseimbangan industri. Mungkin memerlukan serangan untuk menghentikan praktik disfungsional. Contoh yang baik itu kayak Indomaret dan Alfamidi. Yang buruk itu kayak sembako-sembako yang ilegal dan juga ilegal yang dijual. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pengembangan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mempertahankan dan memperluas kepemimpinan. Perusahaan pemimpin besar meskipun dominan harus terus waspada dan inovatif untuk mempertahankan posisi nomor satu. Ada 3 tindakan kunci yang harus dilakukan. Yang pertama, memperluas total permintaan pasar. Ini mencari pelanggan baru atau meningkatkan penggunaan dari pelanggan lama. Ini melibatkan strategi penetrasi pasar, segmen pasar baru atau ekspansi geografis. Juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas, tingkat atau frekuensi konsumsi melalui inovasi produksi dan promosi. Yang contohnya, Indomie mengenalkan varian rasa baru yaitu Indomie Aceh dan Indomie Soto Banjar yang bertujuan untuk mencari konsumsi baru yang ingin mencoba cita rasa daerah. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Ini inovasi berkelanjutan adalah pertahanan paling konsumtif. Pemimpin harus memimpin dalam mengembangkan produk, layanan pelanggan, efektivitas distribusi, dan penurunan biaya. Pertahanan proaktif seperti pertahanan posisi, sisi preventif, serangan balik, mobile, dan kontraksi juga krusial. Dan contohnya seperti sopir mempertahankan posisinya dengan terus meningkatkan layanan pengiriman seperti Shopee Express, memberikan gratis ongkir dan memperbaiki keamanan transaksi. Yang ketiga, tingkatkan pangsa pasar. Mendapatkan pangsa pasar lebih tinggi tidak selalu berarti laba lebih tinggi. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko tindakan antitrust, biaya ekonomi, risiko kegiatan pemasaran yang salah, dan pengaruh terhadap kualitas anggapan. Yang contohnya seperti Bank BRI meningkatkan pangsa pasarnya di segmen UMKM dengan memperluas program pinjaman kur dan membuka lebih banyak agen BRI di pedesaan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Baik, kita masuk pada kesimpulan dari beberapa materi yang sudah disampaikan. Jadi, pada bab ini membahas strategi menghadapi persaingan dalam pemasaran berdasarkan model 5 kekuatan kompetitif dari Salwota. Yang pertama ada bersaing industri, pendatang baru, pengganti, pembeli, dan juga pemasok. Setiap kekuatan menimbulkan ancaman yang memengaruhi daya tarik pasar seperti rivalitas intens, penghalang masuk dan keluar, dan daya tawar pihak terkait. Ada yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Pesaing dilihat dari sudut pandang industri, lalu
kelompok perusahaan dengan produk yang sama dan juga pasar atau perusahaan yang memenuhi kebutuhan yang sama. Pendekatan pasar menghindari miopi pasar dengan mempertimbangkan pesaing langsung dan tidak langsung serta tahap pembeli pelanggan. Selanjutnya, menganalisis pesaing. Analisis meliputi strategi dan kelompok strategi pesaing. Ada tujuan seperti memaksimalisasi laba atau pangsa pasar. Ada kekuatan atau kelemahan. Ini berdasarkan pangsa pasar, pikiran, dan hati. Serta pemilihan pesaing. Ada kuat versus lemah, dekat versus jauh, baik versus buruk, dan pelanggan yaitu harga versus rentang. Ada strategi kompetitif bagi pemasaran. Bagi pemimpin pasar harus memperluas total pasar, yaitu menarik pelanggan baru atau meningkatkan penggunaan, mempertahankan pangsa melalui inovasi, pertahanan posisi atau flank atau serangan balik, mobile dan konstruksi, dan meningkatkan pangsa dengan mempertimbangkan risiko, biaya, kegiatan pemasaran, dan juga dampak pada kualitas. Selanjutnya, strategi kompetitif lain. Ada penantang pasar. Di sini menyerang pemimpin atau pesaing lain melalui strategi frontal, flank, menditari, melewati atau gerilya dengan fokus pada produk, harga, distribusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada peceruk pasar. Di sini memimpin segmen kecil yang diabaikan pesaing besar dengan tujuan menciptakan, memperluas, dan melindungi ceruk untuk margin tinggi. Pengikut pasar di sini mengikuti pemimpin tanpa tantangan agresif melalui strategi pemalsu, pengklon, peniru atau pengadopsi sambil mempertahankan biaya rendah dan kualitas yang tinggi. Baik teman-teman, itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 untuk